Oke, baik. Tadi kita sudah bahas bagaimana menggunakan SPSS untuk mengeluarkan modul regresi linear berganda, termasuk uji-ujinya, bagaimana uh, mengeluarkan dalam SPSS uji kenormalan data, asumsi multikolinialitas, heterokedastisitas, linearitas, dan terakhir adalah autokorelasi. Nah, sekarang kita akan memeriksa apakah model regresi linear berganda yang dihasilkan telah memenuhi asumsi kenormalan data. Seperti yang kita ketahui bersama, kenormalan data itu bisa dilakukan dengan berbagai metode. Pertama, dengan histogram antara residual dengan frekuensi. Kalau histogramnya itu berbentuk lonceng, mengarah ke bentuk lonceng, dia bisa dikatakan berdistribusi normal. Kita lihat gambar pertama. Di sini kita melihat histogram dari regresi residualnya itu tidak berbentuk lonceng, cenderung tidak berbentuk lonceng. Jadi kita masih meragukan apakah dia itu berdistribusi normal. Selanjutnya dengan normal probability plotnya antara nilai kumulatif probabilitas pengamatan dengan nilai yang diharapkan dari probabilitas pengamatan. Kita lihat grafiknya itu cenderung tidak acak, kadang di bawah semua, kadang di atas semua, jadi cenderung tidak acak, sehingga kita agak ragu apakah dia ini berdistribusi normal. Nah, supaya lebih gampang, kita coba lihat bagaimana dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita hanya membahas tentang Kolmogorov-Smirnov test untuk uji satu sampel, di mana yang kita uji adalah nilai residualnya. Kita uji dengan sampel Kolmogorov-Smirnov. Seperti yang dikatakan, hasilnya disajikan dalam tabel. Bisa kita temukan atau kita buktikan apakah dia berdistribusi normal jika nilai signifikannya itu di atas 0,05. Jadi nilai signifikannya itu di atas 0,05. Jadi kriterianya seperti apa kita lihat. Jadi uji kenormalan itu, uji kenormalan residual namanya, dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, dengan H0 di sini buat adalah data berdistribusi normal. H1 data tidak berdistribusi normal. Jika nilai dengan taraf nyata nyatanya itu alfa namanya. Alfa kita coba ketik ya, alfa sama dengan 5% atau 0,05, akan dibandingkan nilai signifikansi dengan taraf nyata. Dari data ditemukan nilai signifikansi
sama dengan 0,021. Nilai ini lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, nilai ini lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan terima H0 tolak H1. Berarti data tersebut berdistribusi normal melalui pengujian kenormalan residual. Data tersebut tidak H0 ditolak ya, H0 diterima, tolak H0, tolak H0, terima H1. Kenapa? Karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Jadi jika terima H0 berarti nilai signifikansi harus lebih besar daripada 0,05. Tolak H0 jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Jadi karena data ini nilai signifikansinya di bawah 0,05, berarti data tersebut tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi kenormalan data tidak terpenuhi. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan beberapa alternatif. Seperti, kita lihat alternatifnya apa? Membuang data pencilan dengan mengacu saja kepada nilai jarak Mahalanobis distance. Bisa juga jika ini juga tidak memenuhi, kita mentransformasi data dan sebagainya. Bisa juga misalnya mengurangi salah satu nilai X, ya, itu dia. Kemudian walaupun ini tidak terpenuhi, tetap kita lanjut agar bisa kita evaluasi asumsi apa nanti yang bisa dipenuhi, asumsi apa yang tidak bisa dipenuhi. Sekarang kita akan diskusikan uji multikolinialitas. Tadi dikatakan uji multikolinialitas itu kriteria uji multikolinialitas jika nilai PIF lebih dari, mohon maaf ya, jangan sampai salah, kita multikolinialitas itu kurang dari 10 atau toleransi di atas 0,1, maka asumsi non multikolinialitas terpenuhi. Dari output
ditemukan VIF untuk produk sama dengan 2.701, untuk harga 1.606, dan lokasi 2.291. Seluruhnya memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi multikoliniaritas dapat dipenuhi. Dengan demikian, antara tidak ada saling korelasi yang signifikan antar variabel bebas penelitian, yaitu produk, harga, dan lokasi. Jadi udah terpenuhi dia di sini. Sudah terpenuhi, asumsi multikolinialitas bisa kita penuhi. Yang ketiga adalah heterokedastisitas. Heterokedastisitas ada dua metode kita gunakan di sini, tapi kita fokus dulu nanti untuk uji Gleiser ya. Uji Gleiser, tapi di sini kita periksa dulu dengan uji grafik. Dengan menggunakan, kita lihat grafiknya ini, scatter plot. Ini namanya scatter plot. Diagram pencar antara nilai prediksi dengan nilai residu data, ditemukan bahwa diagram menyebar secara acak. Kenapa dikatakan acak? Karena tidak membentuk pola tertentu. Umumnya data terdistribusi dengan acak dari jika dilihat sebaran diagram pencar ada di bawah 0 dan ada juga di atas 0. Dengan demikian, berdasarkan metode grafik ini, asumsi multi heterokedastisitas telah terpenuhi. Nah, itu di sini, itu di sini. Supaya lebih jelas, kita lihat dengan di sini. Ini juga uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji Gleiser. Uji Gleiser adalah uji heterokedastisitas yang mengacu pada nilai signifikansi, model regresi antara nilai absolut antara variabel-variabel bebas dengan nilai absolut dari residual.
Jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 karena taraf nyata, maka asumsi heterokedastisitas dapat terpenuhi. Dari kasus ditemukan nilai signifikansi pengaruh produk terhadap nilai absolut residual adalah 0,087 yang lebih besar daripada 0,05. Hal yang sama terjadi pada variabel harga, dia itu adalah 0,691 dan lokasi 0,525. Dengan demikian dapat disimpulkan asumsi non heterokedastisitas terpenuhi berdasarkan data terbaru. Selanjutnya adalah menguji linearitas. Uji linearitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Jadi uji linearitas berfungsi sebagai uji yang memeriksa apakah ada hubungan yang linear antar variabel bebas. Dengan menggunakan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Pengujian dilakukan dengan uji T dan tabel ANOVA. Pengujiannya seperti itu. ANOVA dengan dua metode, yaitu metodenya adalah, kita turunkan saja ini ke bawah. Jika dengan dua metode, yaitu dengan metode linearity, yaitu kriterianya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 berarti asumsi linearitas terpenuhi. Kedua, metode deviation from linearity jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 berarti asumsi linearitas terpenuhi. Kita cek dari case kita. Kita lihat nilai signifikansi antara produk dengan kepuasan dengan menggunakan metode linearity adalah 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan dengan metode deviation
from linearity adalah 0,117. Kita lihat dengan menggunakan metode linearity ditemukan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai signifikansi, nilai deviation from linearity adalah 0,117 lebih besar daripada 0,05. Untuk variabel pertama, variabel produk, asumsi linearitas terpenuhi. Sekarang kita lihat yang kedua, harga dengan kepuasan. Saya kopas aja biar enak bahasanya, seragam antara harga. Nah, kita lihat di sini dengan menggunakan metode linearity dia 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan dengan menggunakan deviation from linearity, nilainya adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Berarti demikian, kesimpulan kita adalah dengan metode linearity ditemukan signifikansi terpenuhi. Berarti memenuhi asumsi linearitas. Sedangkan dengan metode deviation from linearity juga 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Kita lihat di sini. Berarti asumsi linearity terpenuhi untuk harga. Sekarang yang ketiga, dia tidak memenuhi dengan deviasi tapi memenuhi dengan metode. Hal yang sama terjadi dengan lokasi. Kita lihat lokasi, antara lokasi dan kepuasan 0,00 saya sambil memperbaiki ketikannya ya. Memenuhi asumsi linearity. Sementara yang apa tidak, karena dia 0,007 lebih kecil daripada 0,005. Harga untuk lokasi, metode linearitas terpenuhi dengan metode linearity tapi tidak terpenuhi dengan metode deviation from linearity. Kesimpulan, tentu ada kesimpulannya. Asumsi linearitas terpenuhi jika menggunakan metode linearity.
untuk penelitian ini. Nah, sekarang kita lihat dengan autokorelasi, yaitu korelasi dia terhadap rentang waktunya. Sekarang kita akan memeriksa pemenuhan asumsi autokorelasi. Saya coba mundur dulu. Seperti dikatakan di sini bahwa autokorelasi itu merupakan gangguan ya, gangguan pada fungsi regresi berupa korelasi di antara faktor gangguan. Jadi dia itu ibaratnya berkorelasi dengan dirinya sendiri. Ya. Ini biasanya ada di data time series. Sebenarnya di penelitian kita ini tidak perlu ada, tapi saya hanya ingin memperkenalkan kepada Anda bagaimana memeriksanya. Kita lihat di sini nilai Durbin Watsonnya kita sudah ketahui. Yaitu 2.051. Nah, dikatakan jumlah variabel bebasnya adalah 3, K sama dengan 3. Jumlah datanya 100. Itu kita lihat nanti dari datanya. Dari data kelihatan itu. Ada jumlah 100, K-nya 3, yaitu produk, harga, dan lokasi. Berarti kita akan melihat berapa nilai DL-nya, berapa nilai DU-nya. Kita lihat di PowerPoint sebelumnya. Inilah dia kita katakan K sama dengan 3, dengan N sama dengan 100. Ya, saya coba perbesar. K sama dengan 3, N sama dengan 100, berarti nilai DL-nya 1,61, nilai DU-nya sama dengan 1.74. Berarti 161 dan 1.74. Inilah dia sekarang. Ini. DW-nya ini. Kita akan melihat, kita simpulkan di sini bahwa DL lebih kecil dari DU dan lebih kecil dari DW. Kita coba hitung juga 4 kurang DL. Kenapa kita menggunakan 4 kurang DL? Karena tadi rumus kita mengatakan seperti itu kriterianya. Kita akan memeriksa kriteria tersebut apakah memenuhi kriteria ini. Kita lihat kriteria ini. Berarti kita hitung dulu 4 kurang DWL berapa atau DL. Berapa 4 kurang DU? Berarti kalau 4 kurang DL itu sama dengan 4 kurang 1,61. 4 kurang DU sama dengan 4 kurang 1,74. Nah, ini kita hitung. 4 kurang DL sama dengan 2.39. 4 kurang DU sama dengan 2.26. Dengan sendirinya kita simpulkan bahwa DW itu lebih kecil daripada 4 kurang DU, lebih kecil daripada 4 kurang DL. Ada nggak itu masuk kriteria di sini? DW lebih kecil dari, nggak ada ya, 4 kurang DU lebih kecil dari 4 kurang DL. Nah, sekarang kita perhatikan yang lain. Kita perhatikan. Berarti di sini, ya, di sini bisa kita simpulkan bahwa
2 itu lebih kecil dari DW, ya, lebih kecil dari 4 kurang DL. Atau 2 lebih kecil dari DW, lebih kecil juga dari 4 kurang DU. Ada nggak itu pernyataan itu di sini? Berarti terima H0. Yang dengan DU dia namanya ini. Sehingga kita bisa menyimpulkan terima H0. Tolak H1. Berarti kalau kita terima H0, H0-nya berapa? H0-nya itu terima H0 berarti tidak terdapat autokorelasi. Tidak terdapat autokorelasi. Dengan demikian, asumsi autokorelasi dapat dipenuhi pada data ini. Berarti kesimpulan kita di akhirnya adalah bahwa kenormalan tidak bisa dipenuhi, multikolonaritas terpenuhi, heterokinestisitas terpenuhi, linearitas terpenuhi, autokorelasi terpenuhi. Bagaimana mengatasinya? Itu nanti bisa saya katakan mentransformasi data, membuang data-data yang pencilan, supaya datanya lebih seragam. Banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membuktikan asumsi itu terpenuhi. Bisa juga data yang Anda buang, ya, langsung dibuang juga bisa. Yang penting bagaimana supaya bisa terpenuhi itu asumsi-asumsi. Baru nanti setelah asumsi ini bisa terpenuhi, otomatis model regresi linear berganda yang kita pakai itu bisa kita gunakan untuk memprediksi pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Ya, itu kira-kira bagaimana praktek asumsi klasik pada regresi linear berganda. Saya akan buat sebuah kasus juga nanti untuk Anda kerjakan. Nanti dikumpulkan sekitar 3 hari. Demikian dulu untuk hari ini materi kita tentang praktek asumsi klasik. Minggu depan kita akan jelaskan tentang arti-arti dari setiap koefisien pada regresi linear berganda. Berikutnya nanti kita akan berbicara tentang path analysis. Demikian dulu malam ini. Selamat untuk hari ini. Selamat malam semuanya.